Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran oleh IMS FTUI 2021. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai basis, dimensi, rank, dan juga nulitas, serta vektor basis. Selamat belajar! Oke, di soal kali ini kita diberikan sebuah SPL sebagai berikut nih. Ada X plus Y plus Z sama dengan 0, 3X plus 2Y min 2Z sama dengan 0, 4X plus 3Y min Z sama dengan 0, dan 6X plus 5Y plus Z sama dengan 0. Kita tuh disuruh mencari tentukan basis dan dimensinya, lalu tentukan juga peringkat dan kekosongannya. Jadi pertama-tama tuh kita harus ngelakuin yang namanya tuh mengubah SPL ini menjadi bentuk matriks seperti ini. 111, 32 min 2, 43 min 2, dan 651. Lalu, dengan hasilnya itu semua 0 ya, karena dia kan hasilnya semua 0. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan Gauss-Jordan elimination. Jadi kita kayak mau mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Caranya gimana? Ya kita tentukan dulu dong di kolom 1, leading satunya itu siapa? Oh, udah ada nih leading satunya ini. Artinya, gua tinggal mengenolkan sisa anggota di kolom satunya aja dengan cara H21 min 3, H31 min 4, dan H41 min 6. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang kita lihat nih, kolom 2. Oh, kolom 2 tuh udah ada tuh calon leading satunya nih, si min 1. Tapi kan kita kan butuhnya angka 1 ya, bukan angka min 1. Ya udah, berarti si baris 2 tinggal gua kalikan dengan min 1, H2 min 1. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian gue tinggal mengenolkan sisa anggotanya, tapi gue akan mengenolkan yang bawahnya dulu nih. Si min 1 sampai min 1 ini, dengan cara H321 dan H421. Kemudian sekarang kita lihat nih, di kolom 3. Kolom 3 udah punya juga nih calon leading 1. Mirip dengan kasus sebelumnya, kita tinggal menjadikan si min 1 ini menjadi 1. Dengan cara H3 min 1. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian gue tinggal mengenolkan sisa anggota di kolom-kolom lainnya. Si 1 sama 5 ini pengen gue nolkan dengan cara H13 min 1 dan H23 min 5. Kemudian si 1 ini bakal gue juga nolkan dengan cara H12 min 1. Nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita tahu nih bahwa arti dari ini adalah X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Ini trivial solution. Otomatis, dia nggak punya basis. Jadi, tentukan basisnya nggak ada. Dia nggak punya basis. Tentukan dimensinya. Nah, dimensi itu jumlah basis. Karena basisnya dia aja nggak ada, otomatis dimensi dia 0. Kemudian, tentukan rank dan nulitas. Nah, rank itu apa sih? Rank itu simplified versionnya adalah lu cari aja jumlah leading 1 di soal ini. Ada 1, 2, 3. Ya udah, ranknya 3. Selesai. Tentukan nulitas. Nah, nulitas ini kita bisa pakai kayak rumus. Bukan rumus juga sih, ini kayak pengetahuan. Jumlah variabel sama dengan rank tambah nulitas. Variabel itu ya jumlah variabelnya ada 3 dong. Ada X, ada Y, ada Z kan. Berarti variabel itu 3. Ranknya tadi kita hitung nih, udah 3. Tambah nulitas, otomatis variabelnya kan 3. Ranknya aja udah 3, otomatis nulitasnya itu adalah 0. Jadi nulitas itu adalah 0. Jadi gitu untuk ngerjain soal yang ini. Semoga membantu guys. Oke, di soal ini, apabila diberikan vektor V1, V2, V3, V4, dan V5 sebagai berikut yang merentang, tentukan sekelompok vektor yang merupakan basis, lalu nyatakan nanti vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu nih, vektor basisnya tuh yang mana. Nah, untuk mencari vektor basis, kita harus menjadikan vektor-vektor V1, V2, sampai V5 ini ke dalam bentuk matriks. Seperti ini. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari leading satunya dengan cara ya udah berarti kita harus mencari matriks segitiga atasnya. Lihat kolom pertama udah punya leading 1. Ya udah berarti gue tinggal mengenolkan sisa anggotanya yang di bawahnya. H211, H31 min 5 dan H41 min 2 akan menghasilkan seperti ini. Lihat kolom 2 sekarang. Kebetulan banget dia juga udah punya leading 1 nih. Ya udah berarti tinggal gue nolkan aja si 11 sama si 4 ini dengan cara H32 min 11 dan H42 min 4. Hasilnya akan seperti ini. Nah, lihat selanjutnya. Kolom 3 itu tuh nggak mungkin punya leading 1. Kenapa? Karena baris 2 dan baris 3 dan baris 4 itu udah 0 sama dengan baris 2 dan sama dengan si kolom 2. Baris 3 dan baris 4-nya juga 0. Jadi dia itu nggak mungkin punya leading 1. Otomatis kita harus ngelihat calon selanjutnya. Kita lihat di kolom 4. Oh, di kolom 4 ada nih calon leading 1, si min 42 ini.
Ya udah, berarti gue jadikan dia angka 1 dulu dengan cara H3 min 1/42. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kelihatan nih, oh oke, gue udah punya leading 1 di kolom keempat nih. Udah, berarti gue harus mengenolkan si 19 ini dengan cara H43 19. Hasilnya nanti adalah seperti ini. Oke, selesai. Kita udah nggak mungkin mendapatkan leading 1 di kolom 5. Kenapa? Karena yang tadi, dia udah baris keempatnya itu udah 0 sama dengan baris keempat di kolom ketiga. Kolom keempat juga, maaf, yang ini. Jadi, nggak mungkin punya leading 1 lagi. Ya udah, selesai. Berarti kita udah mendapatkan nih 3 leading 1 nih. Ada di kolom ke-1, di kolom kedua, dan di kolom keempat. Artinya, vektor yang merupakan basis adalah si ini, W1, W2, dan W4 ini. Maka vektor-vektor basisnya itu adalah vektor V1, V2, dan V4. Itu untuk yang A. Oke, selanjutnya, nyatakan vektor yang bukan merupakan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basisnya. Tadi kan kita udah hitung nih, jadi dapat nih bahwa vektor yang basis itu adalah V1, V2, dan juga V4. Berarti yang bukan basis sisanya dong ya, si V3 dan si V5. Kita mau membuat si V3 dan V5 ini sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V4. Berarti gue boleh tulis sebagai V3 sama dengan AV1 plus BV2 plus CV4. V5 juga sama, DEF. Nah, tapi gue akan menghitungnya tuh pakai W3 dan W5 aja, gue bakal pakai W. Kenapa? Tadi inget deh, kita nilai W itu berasal dari nilai V yang kita OBE-kan. Sedangkan nanti untuk mencari kombinasi linear, kalau kita mau pakai nilai V, kita bakal nge-OBE-in juga. Jadi, ngapain kita ribet-ribet lagi nge-OBE-in hal yang udah kita OBE-in tadi. Jadi, langsung aja kita pakainya nilai W. Gua akan mencari si nilai ABC dulu nih. Gua akan letakkan V1, V2, dan V4, V4-nya di sini, dan nilai V3-nya di sini, di nilai hasil. Lalu kalau di OBE-in, tadi kan udah kelar nih, kita udah selesai OBE, udah dapat nih leading-leadingnya. Berarti gue langsung bisa tulis persamaannya. Kita lihat, ini kan berarti kolom A, ini B, ini C. C itu bernilai 0. Berarti gue boleh tulis C sama dengan 0. 1B tambah 4C sama dengan min 1. Jadi C-nya kan 0. Berarti B-nya sama dengan nilainya min 1. Dan terakhir itu A min 2B sama dengan 4. B-nya itu bernilai min 1, berarti A-nya bernilai 2. Selesai, berarti di sini gue dapat nih nilai ABC adalah berturut-turut 2, min 1, dan 0. Selanjutnya gue akan menghitung yang satu lagi. Sebelum itu berarti di sini kita bisa tulis sebagai W3 sama dengan 2W1 min W2. Karena C-nya 0, berarti gue nggak usah tulis. Otomatis sama aja dengan V3 sama dengan 2V1 min V2. Kemudian gue akan menghitung yang selanjutnya. Ini juga sama, ini akan jadi D, E, F, dan ini akan sebagai vektor 5. Di sini kita langsung mendapatkan nilai F sama dengan 2, karena kita tinggal melihat yang ini, 1F sama dengan 2, F sama dengan 2. Kemudian, E tambah 4F sama dengan 11. Nilai E sama dengan 4 kali 2, sama dengan E tambah 8 sama dengan 11, E sama dengan 3. Terakhir itu yang D. Berarti nanti D min 2E sama dengan min 7. Dari sini kita mendapatkan nilai D-nya sama dengan min 1. Nah, selesai deh. Berarti kita akan mendapatkan nilai DEF berturut-turut adalah min 1, 3, dan juga 2. Berarti bisa gue tulis sebagai W5 sama dengan min W1 tambah 3W2 tambah 2W3. Atau V5 sama dengan min V1 tambah 3V2 tambah 2V3. Dari sini udah deh selesai. Kita udah menyatakan vektor yang bukan merupakan basis, which is V3 dan V5, sebagai kombinasi linear dari vektor basis, yaitu si V1, V2, dan V4. Gitu guys cara ngerjain soal yang ini. Semoga membantu.